Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita coba limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setelah kita libur beberapa pekan kemarin, kemudian juga memasuki bulan Zulhijjah dan juga sudah melewati hari tasyrik, sekarang kita kembali dipertemukan oleh Allah di pertengahan bulan Zulhijjah untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram yang dikumpulkan atau ditulis oleh seorang ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita telah sampai pada bab sifat salat, bab sifat salat, tata cara salat. Hadis berikutnya, hadis yang kedua. Wa misluhu fi hadis Rifa'ah bin Rafi' 'inda Ahmad wa Ibn Hibban. Dan sama seperti hadis yang pertama. Hadis yang pertama kemarin kita telah bahas, Bapak Ibu, hadis dari Khalid bin Rafi' tentang al-musi fi salati, orang yang sholatnya salah. Ya, kan itu kemarin hadis saya. Orang yang sholatnya salah, masuk masjid dan Rasulullah ada di dalam masjid itu, melihat seorang sahabat Khalid bin Rafi' sholatnya itu cepat sekali, kemudian juga gerakannya kurang cepat, sehingga Nabi memerintahkan kepada Khalid bin Rafi' untuk mengulangi sholatnya, bahkan sampai 3 kali mengulangi, ya, sampai kemudian datanglah hadis ini. Hadis berikutnya, hatta tatma'inna qa'iman, hingga kamu mutma'innah, tumakninah ketika berdiri. Jadi berdiri pun harus tumakninah. Apa ukuran berdiri tumakninah? Berdiri maksudnya di sini adalah i'tidal, setelah bangkit dari ruku'. Apa ukuran i'tidal itu tumakninah? Sami'allahu liman hamidah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham. Maka luruskanlah sulbaka, tulang-tulang sulbimu. Lurus ini, tulang-tulang ini. Ya. Hatta tarji'al idham. Sampai seluruh tulang-tulang itu kembali ke tempatnya. Maksudnya kembali ke tempatnya itu, inilah namanya berdiri dengan tumakninah. Kadang-kadang ada orang itu i'tidal, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, belum sempurna berdiri sudah langsung sujud. Sami Allah, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Belum lagi kembali semua idham, semua tulang-tulang. Ya, terburu-buru dalam sholatnya. Nanti kita akan kaji lebih dalam. Ini dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala summa yukabbiru Allah Ta'ala. Sesungguhnya tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian hatta hingga yusbighul wudu'a, dia menyempurnakan wudunya, kama amarahu Allah Ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan. Summa yukabbirullaha ta'ala, kemudian dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Wa yahmadahu wa yusni alaih, dia puji Allah
Fa in kana ma'aka Qur'anun, kalau kamu punya hafalan Al-Qur'an, faqra, maka baca hafalan itu. Wa illa, kalau ndak punya bacaan Al-Qur'an dan tidak punya hafalan Al-Qur'an, fahmadillah, maka ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbirhu, atau dalam salat ucapkan Allahu akbar. Wa hallilhu, atau dalam sholat ucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak ada alasan orang tidak sholat karena belum hafal bacaan sholat. Nah, kenapa kamu nggak sholat? Baru masuk Islam. Oh. Terus ya mau sholat tapi nggak hafal, ya sudah. Orang kalau sudah Islam ya harus sholat. Sudah punya hafalan atau dia belum punya hafalan. Kalau nggak punya hafalan, hadis ini jadi panduan. Fa in kana ma'aka Qur'an faqra. Kalau kamu punya hafalan Quran, bacalah hafalan itu. Biarpun itu Al-Fatihah. Tapi kalau tidak punya hafalan, meskipun Al-Fatihah dia tidak hafal juga, bukan berarti dia tidak sholat. Dia tetap wajib sholat. Terus bagaimana sholatnya? Fahmadillah. Ucapkan Alhamdulillah. 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 Nah, dia ngukurlah itu. Kalau enggak, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau enggak, tahlil, la ilaha illallah. Masa sih orang enggak bisa mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Orang Kristen saja banyak yang bisa Al-Fatihah. Orang Kristen. Orang Hindu. Saya dulu dakwah di kristenisasi di Jawa Barat. Itu saya dapat tugas dari guru saya sama teman-teman ngelilingi tokoh-tokoh masyarakat di pusat kristenisasi itu, Pak. Saya keliling itu muter sampai saya ketemu daftar. Saya diberi nama daftar. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nama laki perempuan, nama laki-laki ini, perempuan ini. Minta tanda tangannya, ya bertamu dengan baik. Pokok intinya itu ya sowan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tertulislah nama seseorang. Namanya kalau tidak salah itu, saya masih ingat, 2006 soalnya. Udah lama. Namanya Yahya Ilyas. Bagus kan namanya kan ya? Namanya apa? Yahya Ilyas. Nama Nabi dua-duanya kan ya? Yahya ya Nabi, Ilyas ya Nabi. Saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa saya assalamualaikum? Nah, dari nama itu sudah nunjukkan. Kayak nama Ridwan itu kan sudah tahu tuh. Ya. Pasti Islam kan gitu. Yahya Ilyas pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintunya ada Yesus gede begini. di ruang tamunya ada apa foto Yesus. Kok Yesus? Ya, masuk Mas, masuk. Nah, terus akhirnya kan, mohon maaf Pak, saya kira tadi orang Islam. Oh, enggak apa-apa. Memang banyak orang salah ngira nama saya ini dikira nama orang. Tapi biarpun saya Kristen, saya hafal Al-Fatihah, Mas. Oh, masa? Akhirnya saya minta, coba Pak, kalau bisa Al-Fatihah. Ya, dia baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu betul di depan saya sendiri, Pak. Saya kira, ini orang non-muslim saja hafal Al-Fatihah. Di Jawa Barat ini, Pak. Nah, kita ini orang ngaku Islam, kadang Al-Fatihah nggak tuntas, ya, maka malu kita kalau ya nggak hafal Al-Fatihah. Tapi kalau dia memang nggak punya hafalan, biarpun itu Al-Fatihah, bukan berarti dia tidak sholat, tapi tetap harus sholat. Tadi caranya, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Kalau kamu punya hafalan Quran, bacalah hafalan itu, biarpun Al-Fatihah. Cuma Al-Fatihah. Kalau enggak punya, maka ucapkan Alhamdulillah dalam sholatmu. Kalau enggak, Allahu Akbar. Kalau tidak, La ilaha illallah. Apa maksud para ulama? Ya, beliau pensyarih kitab Misbahul Zulam katakan, fihi bayanu wujubi qiraatil Qur'an. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang wajibnya membaca Al-Quran. Wajib orang sholat itu membaca Al-Quran.
Adapun yang dimaksud Al-Quran dalam hadis ini menurut 3 ulama mazhab adalah Al-Fatihah. Syafi'i, Hambali, Maliki. Kata 3 ulama mazhab ini, kata Imam Syafi'i, kata Imam Hambali, kata Imam Malik, yang dimaksud Quran di hadis ini adalah Al-Fatihah. Karena sholat kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Itu menurut 3 ulama mazhab. Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, kecuali 1 mazhab. Nah, itu mazhab Hanafi. Kenapa? Karena satu-satunya mazhab yang berkeyakinan bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Adalah mazhab Hanafi. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, orang kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah pun tetap sah. Karena Al-Fatihah menurut mazhab Hanafi, syartu kamalis sholat. Syarat sempurnanya sholat. Sementara menurut 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, Al-Fatihah adalah syarat sahnya sholat. Saya paham Pak ya? Berarti kalau begitu perbedaan ini ada. Makanya seseorang tidak bisa dikatakan sesat karena sholatnya tidak baca, bukan tidak baca Al-Fatihah ya, sholatnya, ya betul ya, sholatnya tidak meyakini Al-Fatihah itu rukun. Gitu saja ya, bukan tidak baca. Jadi orang tidak bisa dikatakan sesat karena dia meyakini Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Kenapa? Karena ternyata menurut mazhab Hanafi, ya, Al-Fatihah itu bukan rukun tapi syarat sempurnanya sholat. Kalau syarat sempurna artinya jika tidak dilakukan sholatnya tetap sah tapi tidak sempurna. Loh, kok bisa aneh begitu ya mazhab Hanafi? Nah, gitu ya. Bukan aneh karena mereka juga punya dalil. Mereka punya dalil. Kalau dalil yang 3 mazhab sudah jelas, semuanya maklum. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Yang dimaksud tidak ada sholat kalau tidak baca Al-Fatihah menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, artinya tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi hadis ini difahami oleh Imam Hanafi bukan tidak sah sholat, tapi tidak sempurna sholat. Karena ada ayat Al-Quran. Jadi mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah ketika mengatakan bahwa Al-Fatihah itu bukan syarat sah sholat, tapi syarat sempurna sholat, Imam Hanafi juga punya dalil, yaitu ayat Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Artinya faqra'u, maka bacalah oleh kalian ma tayassara, apa-apa yang mudah, minal Qur'an, dari hafalan Quran yang kamu miliki. Artinya ya kalau dia hafalnya cuma 2 ayat saja, ya itulah 2 ayat itulah yang dibaca dalam sholatnya menurut mazhab Hanafi, gitu ya. Kalau Al-Fatihah dia hafalnya 3 ayat, ya 3 ayat itulah menurut mazhab Hanafi. Jadi Al-Quran tidak menyebut Al-Fatihah, tapi yang penting pakai ayat Al-Quran. Ya ini menurut Imam Abu Hanifah. Ya biarpun pendapat ini dibantah, ya, pendapat Imam Hanafi ini dibantah oleh para ulama yang lain dari 3 mazhab. Saya sendiri meyakini orang kalau sholat nggak baca Al-Fatihah batal sholatnya. Itu keyakinan saya. Keyakinan Bapak juga ya? Gitu. Berarti sini nggak ada yang Hanafi mazhabnya. Tapi pun demikian kita nggak bisa memungkiri bahwa ada pendapat mazhab Hanafi yang seperti ini.
Ya, gitu ya. Jadi inilah pentingnya ngaji. Oh, ternyata sholat itu hukumnya wajib. Tidak ada yang menyelisihi hukum sholat kecuali dia kafir. Kalau misalkan dia mengatakan, oh sholat menurut saya nggak wajib, kafir dia. Karena sholat itu rukun Islam. Orang bisa gugur keislamannya karena menolak hukum sholat. Ya. Semua mazhab tadi ini, 4 mazhab meyakini sholat itu hukumnya wajib. Wajib. Ya. Kecuali pondok yang lagi rame ini, nggak tahu pondok yang rame ini. Ya. Gitu. Konon katanya, walau alam, kan kita nggak tahu juga nih. Az-Zaitun ini konon katanya sholat itu sesuka-suka. Ya, mau silakan, nggak mau ya nggak apa-apa, karena sebenarnya belum diwajibkan. Katanya begitu, belum diwajibkan, masih zamannya zaman Mekah, belum zaman Madinah. Giliran sholat aja mikirnya zamannya Mekah. Makanya sholat di Mekah itu kan nggak 5 waktu, 2 waktu. Tapi giliran infak, semangat itu mereka. 10% infak. Padahal infak sedekah itu baru ada di zaman Madinah. Zakat itu kan baru diwajibkan di Madinah. Jadi urusan sholat ngomongnya masih zaman Mekah. Tapi giliran iuran anggota ikut zakatnya urusan Madinah. Itu kan berarti saenake dhewe. Ya giliran urusan duit ikutnya Madinah. Kalau sholat ikutnya Mekah. Ya semoga yang mengikuti itu segera sadar. Ya insaf. Karena saya punya jamaah murid pengajian Pak. Ya alhamdulillah sekarang sudah keluar. Alhamdulillah pegawai negeri Pak. Pegawai negeri. Terus terang sama saya tadinya diam-diam dia, malu-malu. Saya sebenarnya udah lama Ustadz ikut ini sejak di Jawa Barat dulu. Oh gitu ya. Setiap bulan 10%. Dari gaji saya itu diambil ya untuk iuran wajib keanggotaan. Itu ya. Dan macam-macam ya, macam-macam. Cuma banyak nggak ngungkap saja. Sebenarnya ini rame sudah puluhan tahun lalu. Cuma memang backingannya kuat, Pak. Backingannya kuat. Dan kita balik lagi ke sini, ya. Nggak usah ngomong Zaitun, kita ngomong kitab Bulughul Maram. Ya. Lanjut lagi ya, kita ya. Jadi memang ternyata Al-Fatihah itu pun menjadi perbedaan di kalangan madhab. Ya sebenarnya bukan perbedaan di kalangan madhab. 3 madhab meyakini itu syarat sahnya sholat. 1 madhab mengatakan itu bukan syarat sah tapi syarat sempurna. Nah kalau memang tidak bisa dan dia nggak punya hafalan Al-Quran, fa in lam yuhsinha, kalau dia tidak bisa dan tidak punya hafalan Al-Quran meskipun surat Al-Fatihah, lazimahu ta'allum, wajib belajar Al-Fatihah. Fa in lam yaqdir aw khasya fawatal waqti, kalau dia tidak sanggup juga hafal 7 ayat dan takut waktu sholat hilang, ya kalau waktu sholatnya masih ada nih, misalkan nih sholat zuhur harus, karena dia masuk Islam sebelum zuhur, setelah itu zuhur datang, dia harus sudah wajib sholat itu. Maka kewajiban pertama dia harus belajar Al-Fatihah. Kalau dia sanggup, alhamdulillah. Kalau tidak sanggup, waktunya mepet, sementara zuhur sudah hampir habis, sudah mau masuk asar, ya, maka kata para ulama yang 3 tadi itu, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu barulah dia boleh sholat dengan cara tadi, mengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi kalimat atau zikir alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah menurut 3 mazhab ini boleh dia baca sebagai ganti tidak hafalnya surat Al-Fatihah dalam sholat, itu pun karena darurat di waktu-waktu menjelang akan habis waktu sholatnya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Sampai sini paham ya Pak ya, bahwa Al-Fatihah itu rukun. Dan ini rukun qauli. Al-Fatihah itu dalam sholat rukun qauli. Apa yang dimaksud rukun qauli? Rukun sholat yang harus diucapkan. Tidak boleh dalam hati. Kalau dalam hati tidak sah sholatnya.
Nggak boleh disenyum. Iya, makmum. Makmum maksudnya di mana makmum? Makmum sholat. Oh, makmum sholat. Ya, makmum sholat ada dua pendapat lah. Ya, makmum sholat. Tapi saya ikut pendapat yang makmum juga harus baca Al-Fatihah. Ya, karena ada mazhab yang mengatakan makmum itu faqira'atul imam lahu qira'ah. Bacaannya imam itu bacaan makmumnya. Ada hadis begitu. Tapi ada juga hadis yang lain. La'allakum taqra'una khalfi, kata Nabi. Kayaknya kalian tadi membaca bacaan di belakang saya. Hadis yang kedua. Apa yang kalian baca? Al-Fatihah. Ya, jadi ada hadis satu mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum. Ada hadis yang kedua yang mengatakan bahwa sahabat membaca Al-Fatihah di belakang Rasulullah SAW. Nah, saya ikut pendapat mazhab yang ini. Waktunya dalam mazhab Syafi'i 2 waktu membaca Al-Fatihah itu. Yang pertama adalah ketika selesai imam membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka di situ imam berhenti saktah, sukut, berhenti sesaat. Berhentinya imam sesaat itu memberi waktu kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ini cara pertama dalam mazhab Syafi'i. Cara yang kedua, di sela-sela imam membaca Al-Fatihah. Kalau memang imam wakaf di setiap ayat dan berhenti agak lama. Biasanya imam ada yang misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti bentar. Nah, itu makmum boleh baca di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh begitu. Asal jangan bacaan makmum lebih dulu dari imamnya, batal. Lah imamnya bacanya putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada ritme imam yang cara bacanya begitu, ada. Kemungkinan imam ini mengambil pendapat memberikan waktu untuk makmum mengikuti bacaan Al-Fatihahnya. Kemungkinan. Tapi ada yang imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, ini jelas nggak ngasih waktu makmum di belakang. Jelas itu, maka nggak usah nyusul. Nggak usah nyusul, ikut saja bacaannya setelah imam ini selesai membaca Al-Fatihah. Nah, saya ambil ikut pendapat itu. Ya, bapak-bapak kalau mau ndak baca juga ya ndak apa-apa. Enggak bisa memaksakan saya kan. Gitu. Masbuk apa maksudnya? Terlambat maksudnya gimana? Iya, masbuknya kapan? Oh iya, iya. Kalau ikut ngambil pendapat tadi ya, Taib ya. Kalau dia tidak sempat baca Al-Fatihah, dia masih dapat rokaat kalau ikut ruku. Tapi itu nanti nih kita ngelompatnya jauh, ya. Tapi itu benar masih ada kaitannya, Karena Al-Fatihah tadi rukun sholat. Yang kalau dalam sholat berjamaah memang ada perbedaan pendapat. Yang satu pendapat mengatakan imam dan makmum tetap berkewajiban membaca Al-Fatihah. Tapi satu lagi pendapat mazhab katakan tidak perlu makmum membaca Al-Fatihah dalam sholat jahar. Maghrib, isya, subuh. Karena bacaannya imam adalah bacaan untuk makmumnya. Ya, bismillah, masing-masing punya dalil. Silakan Bapak Ibu mau pegang yang mana. Ya, cuma saya tadi sebutkan saya ikut pendapat yang baca Al-Fatihah. Baik ya, kita lanjut lagi. Ya. Al-Fatihah. Iftitah sunnah, Al-Fatihah wajib. Baik ya, selesai ya, lanjut.
Hadis berikutnya yang ketiga. An Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu beliau berkata. Jadi kita sudah dapat 3 hadis nih. Hadis pertama dari Khalad bin Rafi', hadis kedua dari Rifa'ah bin Rafi', hadis ketiga dari Abu Humaid As-Sa'idi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Rasulullah sholat itu banyak yang melihat. Maka riwayat sholat Nabi itu datang dari banyak sahabat. Wudhu Nabi banyak yang melihat. Makanya mustahil ada wudhu atau ada ibadah sholat yang tidak dinukil dari Nabi, itu mustahil. Paham ya Pak ya? Kalau Anda misalkan ada yang sholat cara takbirnya muter gitu ya, itu kan nggak ketemu, itu di hadis manapun nggak ketemu. Apa yoyo para sahabat ini, mohon maaf, semuanya itu lalai, nggak ngelihat Nabi muter tangan, terus tahu-tahu ada Pak Paino yang muter tangannya. Hari ini terus Pak Paino bilang inilah cara takbiran yang pas. Mohon maaf ya kalau ada Pak Paino di sini ya. Paham maksud saya Pak? Artinya ibadah sholat itu kan dikerjakan Nabi setiap hari. Dan riwayat ibadah sholat itu paling lengkap riwayatnya dalam kitab-kitab hadis. Dan tidak ada ditemukan muter kalau mau apa itu namanya itu? Iya, sedekap. Sahabat tidak ada satupun yang mengatakan itu. Sampai mulut Nabi gerak saja itu dinukil dari para sahabat. Mereka memperhatikan betul Nabi itu apa yang beliau lakukan dalam sholat. Itu Rasul lakukan semua, dilihat oleh para sahabat. Nah, kalau urusan muter begini kok nggak sampai dinukil, berarti memang nggak ada. Kalau ada yang mengadakan, namanya mengada-ngadakan. Itu ya Pak ya, gitu ya. Gitu. Apa ya semua sahabat, loh kok bisa begitu? Ya, ini memang nggak ada hadisnya, tapi ini ya ada sumbernya. Wah kan gitu ya. Ini bingung saya, nggak ada hadisnya tapi ada sumbernya. Itu bingung gitu Pak. Ya, gitu. Udah kelamaan COVID gitu. Mohon maaf ya, di sini kalau ada yang muter-muter tangan kalau takbir. Tapi saya katakan itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kadang saya masih melihat di beberapa masjid itu begitu. Ya, Allah. Ya sholatnya sah gitu, ya. Itu sholatnya tetap sah, nggak bisa juga batal. Ya, cuma kan pasti ada keyakinan, dia muter gitu pasti ada keyakinan. Nggak mungkin kalau tidak ada keyakinan yang mendasarinya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Yang ketiga. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila beliau bertakbir, kata Abu Hamid As-Sa'idi, ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Beliau jadikan dua tangannya, maksudnya dia angkat tangannya itu hadwa mankibai, sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahunya. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti di riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujur, ini kan dari sahabat Abu Humaid ya, sejajar dengan bahu. Di hadis yang kedua dari sahabat Wa'il bin Hujur, ya, dari Malik bin Huwairis, Nabi itu mengangkatnya sampai setinggi apa ini? Telinga, ya, setinggi telinga. Jadi ada dua tata cara. Tafadhol, silakan. Ya, dua-duanya sama-sama boleh dan bisa diamalkan. Ya, sama-sama boleh dan bisa diamalkan. Yang satunya riwayat Al-Bukhari, yang satunya yang telinga itu riwayat Muslim. Ya, jadi yang bahu itu riwayat Imam Al-Bukhari, ya gitu. Yang telinga riwayat Imam Muslim, ya. Telinga sebesar sini, enggak di atas itu. Oh, ada atas. Ya, di telinga, ya, sebatas telinga. Baik. Lanjut lagi, wa idza raka'a, kalau Rasulullah ruku', amkana yadayhi min rukbatayhi. Beliau amkana yadaihi, menempatkan dua tangannya
min rukbatai, di dengkulnya, di apa nih? Lututnya. Lutut ya, di lutut. Amkana, sampai amkana. Amkana itu berarti betul-betul apa tuh namanya tuh? Nah, mencengkram gitu, mencengkram. Nah, amkana. Tapi para ulama mazhab Syafi'i menjelaskan maksud ini. Hadzal hadis fi bayani kamalir ruku'. Hadis ini menerangkan tentang sempurnanya ruku itu kalau mencengkram lutut. Itu sempurnanya ruku. Ya. Tapi yang paling penting dalam ruku itu bukan pada mencengkram lutut, karena yang paling penting dalam ruku itu adalah lurusnya punggung. Maka kata beliau di kitab ini, ya, wa amma man kanat yaduhu aw rijluhu tawilatan. Adapun orang yang kalau tangan atau kakinya panjang atau pendek, fauqal ada, tidak seperti kebiasaan pada umumnya orang, fayazidu aw yanqusu ala imkanil yadain, sehingga dia mungkin saja ada di atasnya paha atau mungkin saja tangannya ada di bawah lutut, ya. Yang penting lurus punggungnya itu boleh. Paham ya? Karena yang paling penting ruku itu lurus punggung, bukan letak tangan. Itu kalau memang, mohon maaf, postur tubuh dia tidak seperti apa pada umumnya. Bisa jadi tangannya panjang atau kakinya pendek. Jadi yang paling penting itu punggungnya. Punggungnya yang rata. Jangan sampai punggungnya itu rukunya itu tidak ruku dan tidak niat ruku. Karena itu seburuk-buruk pencuri. Seburuk-buruk maling adalah orang yang maling dalam sholatnya. Pencuri dalam sholatnya. Gimana orang yang mencuri dalam sholat itu? Orang yang rukunya tidak lurus. Kadang-kadang ruku itu kayak nggak niat sholat, Pak. Ya, saya pernah melihat ada orang di masjid sholat rukunya itu ya nggak ruku itu kan begini dah, separuh saja. Ya, ngelengkung masih di atas ya. Masih di atas. Ya. Kalau sakit bisa dimaklumi, tapi kalau sudah kebiasaan hari-hari berarti dia memang tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Maka ini hati-hati karena ada orang yang sholat nanti tidak diterima semua sholatnya seumur hidup. Gara-gara nanti ruku dan sujudnya tidak sempurna. Ya, gara-gara ruku dan sujudnya tidak sempurna. Fala'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu au yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia rukuknya tidak sempurna, sujudnya sempurna, atau sujudnya enggak sempurna, rukuknya sempurna. Salatnya tidak diterima nanti. Itu ya. Jadi kalau mau ruku, luruskan betul-betul rukuknya kita. Karena yang paling penting adalah hasara dhahrah. Ya, punggungnya lurus, punggungnya lurus. Ya. Kasahifatin wahidatin min ghairi nadhrin ila imkanil yadaini ila rukbatain. Kasahifatin wahidatin. Ya, yang penting punggungnya lurus ya Pak ya. Punggungnya lurus. Kalau sudah berusaha lurus kok enggak lurus, yaitu fattaqullah mastata'tum. Bertakwa semampunya. Tapi diluruskan itu paling penting. Lanjut ya. Jadi ini ruku' tumakninah. Ya, rukuknya tumakninah. Baik. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Kalau dia bangkit dari ruku', mengangkat kepalanya lurus tegak sampai semua tulang-tulang kembali ke tempatnya. Itu namanya tumakninah, berdiri. Tadi tumakninah ruku, tumakninah berdiri. Orang tuh kalau sholatnya tumakninah Pak, hitungannya itu 2 rakaat, mungkin sekitar 2 rakaat itu mungkin sekitar 3 atau sampai 4 menit, 3 menit atau 4 menit. Kalau bacaannya tumakninah ya, gitu. 2 rakaat itu sekitar 3 menit lah, 2 rakaat itu 3 menit. Kalau sholatnya sendiri ya,
Kalau sholatnya berjamaah suaranya didengarkan ya 2 rakaat itu bisa 5 menit. Karena nggak tahu orang kalau suaranya diangkat itu agak lama sholatnya. Jadi kalau sholatnya suaranya pelan-pelan itu cepat. Nggak tahu rahasianya ada apa di sana. Ya. Biasanya kalau yang pelan itu inna ata'ina sama kulhu misalnya. Kalau suaranya dikeraskan, wah agak sedikit ya wadduha lah. Wadduha sama alam nasroh laka sadrok. Itu kalau sholatnya jahar. Tapi kalau sholatnya pelan, saya nggak tahu ya, wallahu alam. Semuanya silakan jawab di hati masing-masing. Siapa di sini ya kalau sholat pelan, bacanya wadduha. Nah, antum semua kayaknya. Ya kan? Jarang Pak, jarang. Karena sholatnya pelan itu rata-rata ya qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Fa idza sajada, nah ini ya, fa idza sajada, kalau dia sujud, i'tidal tadi sudah, nanti kita cek bacaan i'tidalnya apa. Karena bacaan i'tidal itu banyak Pak, banyak. Yang paling pendek ya Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Fa idza sajada, kalau dia sujud, wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima. Kalau dia sujud, kalau beliau Rasulullah sujud, beliau meletakkan kedua tangannya ghaira muftarishin, tidak dibentangkan, wala qabidihima, juga tidak dirapatkan, tidak dibentangkan, juga tidak dirapatkan. Artinya sunniyah tafrij al-asabi' inda sujud. Dari hadis ini sunnahnya jari jemari ini ditafrij. Ya, jari jemari ini, tangan ini ya ditafrij mutawasiton, tidak dibentang begini, tidak juga dirapatkan, nggak dikepel, tapi biasa saja tangannya. Kalau bapak ibu sujud, tangannya nggak diginikan, asobinya tidak muftaris, tidak juga dikepel, ya, tapi tawasut saja pertengahan. Namanya tafrijan mutawassiton biduni qabidin wa muftarishin. Ai farroja asabi'ahu, Rasulullah itu membuka jari jemari tangannya mutawassitan, ya, pertengahan saja. La qabidon, tidak digenggam rapat begitu, wala muftar, tidak juga dibentangkan lebar. Dan tangannya biasa saja. Itu yang dimaksud idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima. Ya, jadi Nabi kalau sholat sujudnya itu begitu. Nanti di hadis yang lain Nabi terangkan itu. Kalau sujud itu jangan seperti anjing. Kalau sujud jangan seperti anjing. Dirapatkan tangannya itu ngerapet, jari jemarinya ngerapet, ininya ya nyentuh. Ya, nyentuh. Seperti binatang, enggak boleh. Baik, kita lanjut lagi. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qibla, dan Rasulullah itu menghadapkan jari jemari kakinya ke arah kiblat. Jadi kalau sujud tetap jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Antum tahu Pak, jari jemari ada gimana sujudnya? Gimana sujud? Nah, ditekuk. Ini begini. Ya. Jadi kalau sujud Rasulullah ini Pak, punggung saya lagi seharian ini punggung saya lagi nyeri banget. Ya, silakan Pak yang contohkan Pak. Maka tadi sholat saya agak pelan-pelan. Ya, saya tidak tahu ini selio atau apa. Gitu. Gimana coba Pak? Mana yang ini? Sini nih, ini anak saya nih. Ini. Anak ponakan saya. Dari Natuna nih jauh. Coba sujudnya kakinya ditekuk. 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 Nah, betul. Tekuk begitu ya, sujud. Gitu. Ditekuk kakinya. Itu namanya nggak ngadap kiblat. Nah, jadi ini namanya nggak ngadap kiblat ya. Ya, kaki ini namanya nggak ngadap kiblat. Kalau lurus begini nggak menghadap kiblat, tapi yang namanya begini. Ya, jadi wa idza sajada, kata Abu Hamid As-Sa'idi, gitu tuh apa begitu dulu.
Wa idza sajada ditekuk ya. Wa idza sajada kakinya tetap menghadap ke arah kiblat. Kakinya tetap menghadap ke arah kiblat. Jari-jarinya. Wastaqbala bi atrafil asabi' rijlaihil qiblah. Jari jemari kakinya tetap menghadap ke arah kiblat. Kadang kita ini kan ada yang sholat, mohon maaf, jarinya tuh nongol ke sana justru. Ya, gitu. Ya, jadi nggak menghadap ke kiblat tapi hukumnya apa sih? Memang hukumnya berbeda. Kalau dalam mazhab Syafi'i di sini dikatakan sunniyatuh, sunnah. Tapi Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya sepertinya beliau berpendapat wajib. Ya, sepertinya beliau berpendapat wajib menurut Imam Al-Bukhari. Sampai beliau membuat bab istiqbalul asabi' al-qiblah. Bab jari jemari tangan dan kaki itu mesti menghadap kiblat. Itu tadi sujud begitu. Nah, sujud itu apakah kakinya mesti dirapatkan atau kakinya direnggangkan? Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas jumhur ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi, mayoritas ulama, Imam Tirmidzi, ulama dari mazhab Syafi'i, periwayat hadis, beliau mengatakan mayoritas ulama merenggangkan jari, merenggangkan kaki. Tapi nanti ulama-ulama dari mazhab Hambali merapatkan kaki. Jadi memang ini khilaf, ya. Jadi ada yang merapatkan, ada yang merenggangkan, gitu ya. Jadi boleh dirapatkan, boleh direnggangkan. Dan jangan mengukur sunnah tidak sunnah itu dari sini. Saya pernah ketemu salah seorang jamaah di masjid, terus jamaah di masjid ini bilang nih, bapak-bapak sudah berumur lah sekitar hampir 50-an. Nah, saya ini tahu orang itu kenal sunnah atau tidak. Dari mana, Pak? Ya dari sujud. Kalau sujud kakinya rapat, itu pasti pengajiannya benar, sunnah itu. Gitu ya. Jadi ngukur pengajian benar salah itu dari kakinya nempel waktu sujud. Ini kan fatal nih sebenarnya, fatal. Ya, mayoritas ulama, saya ulangi lagi ya, mayoritas ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmidzi, mayoritas ulama sujud itu dijarakkan kakinya, direnggangkan kakinya. Tapi dalam mazhab Hambali disunahkan untuk dirapatkan. Masing-masing punya dalil. Yang merapatkan juga punya hadis, tapi hadisnya sebenarnya gini, tidak ada keterangan secara detail Rasulullah itu merapatkan kaki atau merenggangkan. Nggak ada keterangan detail itu. Yang ada itu adalah hasil dari istiqra. Hasil dari mentelaah hadis. Yang mengatakan kakinya rapat karena mentelaah hadis Siti Aisyah. Bahwa Rasulullah pernah Siti Aisyah pernah satu malam kehilangan Rasul dalam kegelapan malam. Ya, di tidurnya, ditemek-temek gitu kok nggak ada, gitu. Nah, Siti Aisyah itu kan, karena dulu kan belum ada istri kayak begini, kan gitu ya. Istri yang sayang itu kan selalu mencari suaminya kalau tidur kan, Pak, gitu ya. Nah, istri yang ini mah nggak peduli suaminya tidur di mana, ya, itu kan. Jadi dicari-cari begitu nggak ada. Maka ketika diraba-raba begini, ternyata Rasulullah sedang sujud dalam sholatnya. Dalam kegelapan malam tadi itu Nabi sedang sujud dalam sholatnya. Maka tersentuhlah, kata Siti Aisyah, tersentuhlah dua kaki baginda Nabi dengan tangannya. Maka kata ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, tersentuhlah oleh tangan Siti Aisyah dua kaki Rasulullah dalam sujudnya. Itu menunjukkan bahwa kaki Rasulullah ketika sujud rapat. Karena kalau nggak rapat, nggak kesentuh dua-duanya. Jadi tapi sebenarnya nggak ada keterangan kalau kamu sujud, rapatkan kakimu. Ya itu bagian dari istiqra, mutolaahnya para ulama. Jadi ada yang mengatakan dirapatkan. Tapi jumhur mengatakan dijarangkan. Jadi boleh dijarangkan. Jarang itu artinya tidak rapat. Boleh juga dirapatkan. Tapi jangan ukur sunnah tidak sunnah
pengajian bagus tidak bagus, ustadznya salah dan benar hanya gara-gara masalah itu. Iya, karena saya ngalami itu gitu loh. Saya ngalami itu. Jadi, ini orang ngukur benar salahnya cuma dari sujud. Masa terus ada orang sholat gara-gara kakinya jarak ini. Ini sholatnya enggak kurang pas ini. Kayak gitu ya. Nah, bukan kurang pas, kita kurang banyak baca. Ya, kita kurang banyak baca. Makanya di sini ada yang rapat, alhamdulillah. Ada yang enggak rapat, enggak masalah. Karena masing-masing punya pijakan, ya, punya dalil, punya pijakan. Itu. Saya dengarkan sendiri langsung bab sujud ini. Itu langsung dari Syekh Abdullah bin Abdullah Al-Musnid. Beliau ini ketua Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Saudi Arabia. Jadi beliau ini menteri lah kalau di Saudi, ya, menteri. Ketika beliau nyampaikan majelisnya di Masjidil Haram pas pembahasan tentang sujud, ya, saya ingin tahu nih kalau di Makkah sujud itu seperti apa. Ternyata ulamanya sendiri berbeda pendapat. Beliau sendiri, Syekh Abdullah Al-Musnid ini mengatakan menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, sujud dalam sholat itu kakinya dijarangkan, bukan kakinya dirapatkan. Tapi juga ada ulama yang lain, lebih senior dari beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan kakinya dirapatkan. Jadi ulama sendiri berbeda pendapat. Ya, sehingga masing-masing boleh, silakan diambil. Yang tidak boleh itu kakinya terus glosor atau apa gitu ya. Baik. Sudah bisa ya, Pak? Ya. Gitu. Selesai. Ada pertanyaan nggak, Pak? Oh, ada kan? Azan dulu deh kalau gitu. Azan dulu, Pak. Coba. Hah? Itu juga pertanyaan. Oh, itu juga pertanyaan. Ya, mau azan dulu apa pertanyaan dulu? Pertanyaan. Ya udah. Baik. Ruku, dia nggak bisa lurus. Dia masih bisa berdiri sholat nggak ya? Iya, baik. Nggak bisa, dipaksakan juga nggak bisa. Ya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Semampu kita itu maksudnya bukan seenak kita ya, tapi berusaha dulu, sungguh-sungguh. Kalau tidak sanggup, itulah batas kemampuan. Ruku itu lurus. Kalau udah pol ini, nggak bisa lagi, dipaksakan justru patah nih, ya sudah. Ya, semoga yang seperti itu dimaafkan oleh Allah dan ya sholatnya itu semampu dia. Wallahu a'lam bishawab. Balik ke berdiri, Ustaz. Berdiri ini kan kalau imam memerintahkan makmum untuk dirapatkan. Batas rapat itu seperti apa? Kemudian yang kedua terkait berdiri juga, ketika posisi berdiri itu merendahkan kakinya seperti apa? Apakah karena memang kalau saya tidak salah ada yang berpendapat ini harus anak kami bisa lewat. Iya. Rasulullah SAW itu kan bersabda, "Sawwu sufufakum, tarasaw, wa'tadilu, hadhu bainal manakib, wasaddil khalal." Macam-macam banyak hadisnya, riwayatnya. Ada yang hadhu bainal manakib, tempelkan antara pundak dengan pundak, wasaddil khalal, tutup itu celah-celahnya. Jadi ada ulama yang memahami perintah untuk merapatkan dan meluruskan shaf ini lil mubalaghah, sebagaimana Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Mubalaghah artinya memang betul-betul harus begitu. Orang sholat itu ya sholatnya harus rapat. Pundak ketemu pundak. Tumit mata kaki ketemu mata kaki. Itulah harus begitu betul-betul. Tapi ini kan susah. Merapat begitu tuh susah. Prakteknya susah, Pak. Gitu ya. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i. Tapi ada juga ulama yang lain yang mengatakan bahwa keanjuran untuk merapatkan dan meluruskan shaf itu hanya di awal waktu sholat saja. Di awal waktu sholat saja. Supaya sholatnya itu ya bisa baik, bisa bagus, bisa sempurna.
Di awal waktu takbiratul ihram itu tuh kewajiban imam tuh merapat meluruskan. Tapi setelah mereka sholat ya sudah, ya nggak harus ada kerapatan soft sholat. Yang penting jangan terlalu lebar. Ukurannya apa? Ukurannya di hadis Nabi itu tentang anak kambing yang lewat. Jadi sesuatu longgarnya soft itu dikatakan longgar kalau anak kambing bisa lewat. Soft itu dikatakan longgar kalau anak kambing bisa lewat. Ya, jadi kalau longgarnya itu misalkan hanya ya jarak 2 cm atau 3 cm atau 5 cm misalkan, maka itu masih disebut dengan rapat. Ya, wallahu alam. Demikian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin juga di kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi memang para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud rapat dan luruskan soft itu. Ada yang memahaminya memang harus saklek, rapat ya rapat, lurus ya lurus, kena ya kena. Ada yang memahaminya itu bukan secara total, maksudnya yang paling penting di awal sholat saja. Karena kalau harus menjaga tetap rapat lurus semuanya di setiap waktu sholat itu akan sulit, bahkan itu bisa saja mengganggu kekhusyuan sholat antara kaum muslimin. Kan ada orang yang bentar-bentar sudah ngerapikan lagi, ini ngerapikan lagi, ngerapatkan lurus, ngerapikan. Kalau di awal sholat masih bisa, tapi kalau ketika sholat fokusnya nanti jadi terganggu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ya, saya sendiri ikut pendapat bahwa merapatkan itu baik, merapatkan itu bagus, dan kita harus berusaha terus untuk merapatkan soft sholat, terutama menyentuhkan kaki kita dengan kaki saudara kita. Tapi yang penting itu bukan kakinya, tapi mata kaki. Karena kalau kakinya saja belum tentu rapat, tapi kalau mata kakinya jadi rapat. Tapi kalaupun ada orang-orang yang nggak mau dirapatkan, karena ada orang yang nggak mau dirapatkan, bisa jadi marah dia. Saya ketemu dengan beberapa orang di masjid, ya, kalau ditempel marah dia, marah. Ya sudah, yang penting tidak terlalu jauh jaraknya antara kaki kita dengan kaki saudara kita itu, ya, gitu. Jadi dirapatkan tuh bukan berarti terus nempel senempel-nempel, yang penting berdekatan. Itu masih namanya rapat, biarpun tidak bersentuhan. Wallahu a'lam. Karena nggak semua orang itu mau disentuh, tempel. Nggak semua. Saya banyak ketemu, ada beberapa yang begitu kalau ketemu tempel. Dan itu nggak ukuran, jenggotnya panjang nggak ukuran, Pak. Iya. Saya pikir ini jenggotnya panjang, berarti kenal, tahu sunnah. Ditempel marah ternyata. Berarti ini jenggot panjang nggak ukuran ini. Betul, ini kejadian nyata ini, Pak. Dia pakai jubah, jenggotnya panjang. Tapi ternyata ketika sholat kakinya mau saya tempel, kita tempel, ternyata nggak mau. Marah ya. Kalau sholat gak usah nempel-nempel. Sudah kalau gitu. Ya sudah, ya udah. Ya. Tapi memang sebagian ulama berpendapat tidak harus nempel. Yang penting terhitung rapat. Tidak sampai ukuran anak kambing bisa lewat. Ya, saya juga bingung tuh anak kambing itu ukurannya berapa. Ya, karena nggak pernah pakai testing gitu kan gitu ya. Tapi intinya ya kalau jarak jedanya hanya sedikit ya enggak masalah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan jaraknya jauh-jauh kayak zaitun gitu, jangan. Karena nanti la tusawwuna sufufakum au la yukhallifannallahu baina qulubikum. Rapatkan saf-saf kalian. Kalau enggak mau rapat, hati kalian nanti bisa tercerai-berai. Jadi jangan-jangan kita ini hari ini susah nyatunya itu gara-gara soft-soft kita ini nggak mau rapat, sukanya jauh-jauhan, itu ya. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Subhanakallah. Selayaknya. Karena ada yang terlalu mepet sehingga kalau ini nggak bisa, betul. Selayaknya ya, ukuran kita lah, ukuran kaki kita itu ya. Bahu juga, nggak tahu, bahu terlalu ini. Kalau kita sekedar selesai, jangan juga terlalu ekstrim lah ya. Kadang saya tuh ngeliat, ya, ekstrim ini, terlalu lebar. Ya sekedarnya saja. Yang begini kan orang juga bisa. Ya nggak tahu ukuran berapa. Yang enak lah gitu ya. Nggak diukur ini. Ini kayaknya lurus ini. Ya, lurus ini. Gitu ya Pak ya. Baik, itu saja.
Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.